Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, bugar dan bahagia. Topik kita adalah struktur dan kebahasaan teks ceramah. Struktur teks ceramah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian pendahuluan disebut juga tesis, yang berisi mengenai pengenalan isu masalah ataupun pandangan pembicara tentang topik yang akan dibahasnya. Bagian ini sama dengan isi dalam teks eksposi yang disebut dengan isu. Pada bagian kedua adalah isi yang berisi rangkaian argumen. Di dalamnya berupa rangkaian argumen pembicara berkaitan dengan pendahuluan atau tesis. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen pembicara. Pada bagian ketiga adalah penutup atau penegasan kembali. Pada bagian ini berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. Kaidah kebahasaan teks ceramah. Pada teks ceramah digunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama yaitu saya, aku, kami sebagai kata ganti orang pertama jamak. Kata kami apabila penceramahnya mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang dituju pada orang banyak, seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Kaidah yang kedua adalah menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Istilah-istilah yang muncul dalam teks tentunya sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, masalah kebahasaan akan muncul istilah sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, etika berbahasa. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi. Biasanya disajikan dalam pola sebab akibat. Contohnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Ada juga yang menggunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal atau perbandingan pertentangan, seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata-kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata-kata persuasif, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus. Mengonstruksi ceramah dengan permasalahan aktual. Langkah yang digunakan pertama, menentukan topik yang menarik. Langkah kedua, merumuskan tujuan.
Langkah 3, menyusun kerangka. Langkah keempat, menyusun ceramah berdasarkan kerangka. Langkah kelima, menyunting teks ceramah. Agar topik menarik, maka harus diambil hal-hal yang bersifat aktual dan yakin bahwa topik yang diangkat adalah dibutuhkan audiens. Ketika merumuskan tujuan, harus dipastikan apakah ceramah itu bertujuan ingin memberikan informasi, memberikan persuasi, atau meyakinkan, mempengaruhi, atau ceramah itu diberikan dalam rangka ingin memberikan rekreasi atau hiburan. Kerangka dalam teks ceramah berisi urutan pengantar, isi, dan penutup. Ketika menyusun ceramah berdasarkan kerangka, pastikan urutan ide lebih sistematis dan logis. Langkah yang terakhir adalah menyunting teks ceramah. Periksa dan baca kembali teks yang telah Anda buat. Suntinglah jika ada kalimat yang tidak sesuai atau kesalahan dalam penulisan. Ada 5 tips agar mahir dalam berceramah. Pertama adalah persiapkan materi dengan baik. Yang kedua, latih mental dengan seksama. Buat audiensi melebur dengan apa yang kamu siap sampaikan. Perhatikan bahasa tubuhmu dan evaluasi penampilanmu agar penampilan Anda pada acara ceramah berikutnya Anda lebih baik lagi. Demikian inti ulasan kita tentang mahir berceramah. Kita sudah membicarakan tentang struktur bentuk teks, kaidah kebahasaan, mengonstruksi ceramah, dan 5 tips mahir orasi atau berceramah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.